putranya lalu diperintah untuk pulang. Sang Hyang Naroda dengan Bathara Wisnu segera berangkat ke Suralaya. Raden Srigati ditinggal di bawah pohon beringin 7. Perjalanan Sang Hyang Naroda bersama Bathara Wisnu akhirnya sampai ke Suralaya. Mereka bersama-sama menghadap Bathara Guru. Baru asik bicara, tidak lama kemudian Raden Srigati yang ditinggal di bawah pohon beringin 7 menyusul perjalanan ayahnya. Sampai di bangsal Kadewatan, ia duduk di belakang ayahnya. Bathara Guru setelah melihat ada seorang pemuda tampan wajahnya duduk di belakang Bathara Wisnu, bertanya kepada Sang Hyang Naroda, siapakah pemuda tersebut? Naroda memberitahu bahwa itu putranya Bathara Wisnu, keturunannya dengan putri dari Mendang. Bathara Guru setelah mendengarkan laporan demikian sangatlah murka. Ia kemudian berdiri dari tempat duduknya, kemudian masuk ke dalam. Naroda mengikutinya, tahu bahwa Bathara Guru sedang marah. Bathara Guru lalu memerintahkan kepada Sang Hyang Naroda supaya mengambil putranya Bathara Wisnu akan dibunuh untuk tumbal di surga. Sedang Bathara Wisnu diperintahkan untuk segera menghadapi musuh. Setelah Bathara Wisnu mendapat perintah demikian, ia memberi jawaban. Jika putranya akan dibunuh, dia tidak mau menghadapi musuh. Sang Hyang Naroda lalu memberitahu kepada Bathara Guru tentang jawaban Bathara Wisnu. Tidak lama kemudian di luar gempar seru-seruan. Musuh datang, musuh datang. Bathara Guru sangat takut, gemetar memohon petunjuk kepada Sang Hyang Naroda. Jawaban Sang Hyang Naroda, jika tidak dibatalkan niatnya untuk membunuh Srigati, dan Bathara Wisnu pun tidak mau berperang, tak urung rusaklah Suralaya. Bathara Guru menuruti saran Sang Hyang Naroda. Tidak jadi niatnya untuk membunuh Srigati. Lalu Bathara Wisnu diperintah untuk menghadapi musuh. Bathara Wisnu beserta putranya lalu keluar dari bangsal Kadewataan menghadapi Raja Giling Wesi, dan kemudian bertemu dan saling berhadapan-hadapan dengan Raja Giling Wesi. Sang raja menawarkan kepada Bathara Wisnu, tidak usah berperang. Jika tidak menerima cangkriman atau teka-teki sang raja, akan mengalah dan sukarela untuk dibunuh. Tetapi jika tidak dapat menebak cangkrimannya, semua dewa di Suralaya harus takluk menyerahkan semua bidadari untuk dijadikan istrinya Raja Giling Wesi. Bathara Wisnu menyetujui penawaran tadi.
Sang Raja Giling Wesi lalu membeberkan cangkriman atau teka-tekinya. Ada pohon adikih. Adakah buahnya? Ada pohon adakah? Adikih buahnya? Apakah itu, wahai Bathara Wisnu? Teka-teki itu dijawab oleh Bathara Wisnu. Wahai Raja Giling Wesi, sesungguhnya pohon adike adakah buahnya itu adalah semangka. Sedangkan pohon adakah sang raja tidak bisa bicara, buahnya sudah adalah pohon teka-teki atau cangkrimahnya. Ia lalu diserang dengan senjata cakra oleh Bathara Wisnu hingga putus lehernya. Semua bala tentaranya ketakutan, bubar kembali pulang ke Giling Wesi. Setelah meninggalnya Prabu Giling Wesi, Dewi Sinta sangat sedih dan menangis. Tangisannya mendatangkan goro-goro, kerusuhan sampai di Suroloyo, hingga dijadikan susah para dewa. Bathara Guru bertanya kepada Sang Hyang Narodo, apa yang terjadi sebab goro-goro? Sang Hyang Narodo memberi tahu sebab terjadinya goro-goro karena tangis haru Dewi Sinta yang berduka cita akan gugurnya Prabu Watugunung. Bathara Guru lalu memerintahkan Sang Hyang Narodo untuk menemui Dewi Sinta, memintanya supaya berhenti menangis. Ia menyanggupi dalam waktu 3 hari Sang Prabu Watugunung akan dihidupkan kembali, diturunkan serta diangkat menjadi raja di negara Giling Wesi. Sang Hyang Narodo lalu menyampaikan perintah Bathara Guru kepada Dewi Sinta. Dewi Sinta lalu berhenti menangis. Goro-goro besar itu pun segera hilang. Setelah sampai 3 hari Prabu Watugunung tidak kelihatan, Dewi Sinta menangis lagi mendatangkan goro-goro hingga melebihi yang sudah terjadi. Bathara Guru menanyakan kepada Sang Hyang Narodo apa yang menjadi penyebab goro-goro. Sang Hyang Narodo menjawab bahwa yang menjadi sebab goro-goro itu adalah Dewi Sinta juga. Karena sudah sampai 3 hari Prabu Watugunung belum kembali ke negara Giling Wesi. Bathara Guru lalu memerintahkan kepada Sang Hyang Narodo untuk menghidupkan Prabu Watugunung serta memulangkannya ke negara Giling Wesi.